Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau kupas tuntas satu bab yang krusial banget nih dari bukunya Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Kita fokus ke bab 11 ya, analisis sekuritas untuk investor awam. Pendekatan umumnya gimana sih? Ini kan panduan klasik ya, relevan banget buat siapa aja yang mau investasi pakai kepala dingin gitu. Bukan sekedar ikut-ikutan tren. Nah, tujuan kita kali ini, kita bedah bareng gimana caranya Anda, ya, sebagai investor non-profesional, bisa lo analisis saham sama obligasi sendiri. Graham kan nawarin kerangka berpikir yang logis ya. Nggak perlu jadi analis Wall Street gitu. Oke, siap, kita bongkar. Siap, tentu saja. Bab ini fundamental banget. Karena Graham itu jelas banget misahin antara sekedar main saham, ikut-ikutan, sama benar-benar paham apa yang dibeli. Kita bakal lihat gimana dia bangun kerangka buat nilai ya, tingkat keamanan sama nilai investasinya. Dan yang menarik, prinsip dasarnya nih kok ya masih relevan aja gitu loh di pasar yang sekarang makin ruwet ini. Oke deh, langkah pertama nih. Graham kan bedain dua istilah yang suka ketukar. Bisa dijelasin nggak apa sih bedanya analisis sekuritas sama analisis keuangan menurut dia? Betul. Pembedaan ini penting nih sebagai fondasi. Jadi, analisis sekuritas itu fokusnya spesifik banget. Ya, ke pemeriksaan, evaluasi detail saham atau obligasi tertentu. Ibaratnya kita neliti satu pohon gitu secara mendalam. Oh, jadi kayak lihat pohonnya satu-satu ya? Fokus ke instrumennya langsung. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, kalau analisis keuangan itu payungnya lebih lebar. Kayak kita lihat keseluruhan hutan. Hutan. Maksudnya gimana tuh? Iya, cakupannya lebih luas. Termasuk analisis sekuritas tadi, jelas, tapi ditambah juga penentuan kebijakan investasi. Misalnya, gimana susun portofolio, alokasi asetnya gimana. Plus, analisis kondisi ekonomi makro juga masuk. Gitu. Tapi ya, untuk diskusi kita kali ini, kita fokus di analisis sekuritas saja. Lihat pohonnya satu persatu. Paham. Jadi fokus ke penilaian instrumennya ya. Kalau gitu, apa dong tugas utama seorang analis sekuritas menurut Graham? Apa sih yang mereka cari? Graham bagi jadi dua tugas pokok. Yang pertama, dia sebut menerapkan standar keamanan. Ini terutama buat obligasi sama saham preferen. Standar keamanan. Tujuannya apa tuh? Simple aja sih. Buat nentuin ini instrumen cukup aman nggak buat dibeli sebagai investasi jangka panjang, bukan buat spekulasi ya. Standarnya ini kuantitatif banget. Lihat rata-rata laba perusahaan di masa lalu, periode yang cukup panjang ya. Terus lihat juga rasio utang sama modal kerjanya cukup nggak, nilai asetnya gimana. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Nah, tugas kedua ini yang lebih menantang. Ini buat saham biasa. Analis perlu menerapkan standar nilai. Nah, ini area yang menurut Graham sendiri lebih sulit. Seringkali kabur gitu batasannya. Diamati, bahkan di zamannya dia ya, analis itu sering kesulitan mendefinisikan nilai saham sejelas kalau mereka definisikan keamanan obligasi. Oh ya, jadi gimana biasanya analisis saham biasa? Ya, seringkali cuma jadi rangkuman kinerja masa lalu, terus ditambah dikit ramalan umum buat katakanlah setahun ke depan. Lalu ujungnya kesimpulan beli, jual, atau tahan yang kadang rasanya agak gimana ya, agak arbitrer gitu. Dan ironisnya nih, kadang kesimpulan itu malah kepengaruh sama sentimen pasar atau harga sahamnya lagi naik turun belakangan. Gitu. Nah, ini dia nih. Masuk ke bagian yang sering bikin investor pusing tapi juga penasaran. Tantangan nilai saham biasa. Apalagi saham yang lagi naik daun, yang growth stocks itu. Graham punya pandangan tajam soal ini kan? Banget, tajam banget. Graham nunjukin ada semacam paradoks yang menarik dan penting buat dipahami soal growth stocks ini. Justru di saham-saham inilah yang harganya udah tinggi karena pasar ngarep pertumbuhannya bakal gila-gilaan di masa depan. Yang ekspektasinya tinggi banget ya? Iya, justru di situ valuasi matematis yang paling canggih, yang kelihatan ilmiah banget, sering dipakai. Nah, paradoksnya di sini, semakin sebuah valuasi itu tergantung sama proyeksi masa depan, yang namanya masa depan kan penuh ketidakpastian ya. Jelas nggak pasti. Dan semakin sedikit valuasi itu berpijak pada kinerja masa lalu, yang udah jelas datanya, udah terbukti, maka semakin besar pula resiko valuasi itu meleset jauh dari kenyataan. Tunggu. Jadi maksudnya metode valuasi yang paling rumit dan canggih
justru paling sering dipakai di area yang paling spekulatif, yang paling susah diukur. Persis, itu dia intinya. Wah, itu kedengerannya kayak bangun istana pasir pas lagi mendung ya. Berisiko banget dong. Ironis juga. Banget. Valuasi growth stop ini sensitif banget sama asumsi-asumsi masa depan. Tingkat pertumbuhan laba lah, pangsa pasar lah, macem-macem. Dan asumsi ini seringkali harus jauh beda dari data historisnya, biar bisa ngejustifikasi harga sahamnya yang udah premium itu. Jadi investornya gimana dong? Akibatnya ya, investor yang beli saham ini jadi sangat tergantung sama pasar itu sendiri. Buat apa? Buat terus memvalidasi optimisme tadi. Mereka butuh orang lain buat setuju bayar lebih mahal lagi nanti. Ini beda banget sama investasi yang nilainya udah kelihatan dari kinerja sekarang atau aset yang dimiliki. Oke. Tarik napas dulu. Kita balik ke fondasi yang lebih pasti ya. Tadi kan disebut obligasi dan saham preferen. Standar keamanannya apa aja sih yang Graham tekenin secara spesifik? Ada angka atau rasio kunci gitu? Ya, Graham sangat menekankan tes kuantitatif, angka yang bisa diukur. Yang paling utama itu cakupan laba atau earnings coverage. Cakupan laba. Itu gimana ngukurnya? Intinya sih, ngukur berapa kali lipat laba perusahaan bisa nutupin beban bunga obligasinya. Makin tinggi, ya makin aman kan? Graham saranin standar minimumnya dihitung dari rata-rata laba, katakanlah 7 tahun. Terus lihat juga angka di tahun terburuk selama periode itu. Semacam stress test gitu. Angkanya bisa beda-beda ya, tergantung jenis industrinya. Manufaktur, utilitas, kereta api kan profil resikonya beda. Oke, cakupan laba. Apalagi? Selain itu, ukuran perusahaan juga penting. Perusahaan besar kan cenderung lebih stabil ya. Lalu struktur modal. Struktur modal. Itu perbandingan utang sama modal sendiri ya? Betul. Seberapa banyak perusahaan ngandelin pinjaman dibanding dana dari pemilik atau investor. Graham punya patokan kasar nih. Misal buat perusahaan industri, nilai buku saham biasa, ekuitasnya sebaiknya minimal setengah dari total modal. Kalau utilitas atau kereta api, minimal 30%. Terus ada juga nilai aset. Aset real perusahaan cukup nggak buat nutupin utang kalau amit-amit likuidasi. Terakhir, modal kerja. Buat mastiin likuiditasnya aman buat bayar kewajiban jangka pendek. Oke, lengkap juga ya standarnya. Nah, pertanyaannya seberapa ampuh sih standar ini dalam prakteknya? Graham ada contoh kasusnya nggak? Ada, dan contohnya kuat banget. Graham ulas sejarah obligasi perusahaan kereta api di Amerika. Dia tunjukin pola yang jelas banget. Perusahaan kereta api yang secara konsisten gagal memenuhi standar keamanan ketat ini, misalnya cakupan labanya tipis atau utangnya kegedean, hampir pasti bakal kena masalah finansial serius. Bahkan bisa bangkrut. Wah, serem juga ya. Terus yang memenuhi standar gimana? Sebaliknya, yang memenuhi standar ketat itu umumnya bisa bertahan lewatin masa sulit, termasuk resesi parah. Contoh paling jelas itu pas reorganisasi besar-besaran industri kereta api tahun 1940-an, 1950-an. Hampir semua yang direstrukturisasi itu berhasil bangkit, kecuali satu, New Haven Railroad. Oh iya, kenapa dia nggak berhasil? Nah, dari awal, rasio cakupan laba New Haven ini emang udah tipis banget, udah mengkhawatirkan. Dan bener aja, akhirnya bangkrut lagi. Ini bukti nyata banget kan, kekuatan analisis berbasis data historis sama standar keamanan yang konservatif? Contoh yang kena banget sih itu. Oke, itu tadi dunia obligasi yang relatif lebih terukur. Sekarang balik lagi nih ke dunia saham biasa yang lebih rumit. Gimana Graham saranin kita buat deketin analisisnya? Faktor apa aja yang jadi pertimbangan kunci? Iya, analisis saham biasa emang lebih ribet ya. Lebih banyak faktor kualitatif, proyeksi masa depan. Graham identifikasi beberapa elemen penting. Pertama, ada tarik-menarik antara prospek masa depan vs rekam jejak masa lalu. Analis sering kebagi dua kubu nih di sini. Dua kubu gimana tuh? Kubu pertama itu fokus banget sama prediksi pertumbuhan masa depan. Volume penjualan lah, harga jual, biaya, posisi kompetitif, macam-macam. Mereka cenderung rekomendasi beli aja kalau prospeknya kelihatan bagus. Kadang nggak terlalu peduli sama harga saham saat ini. Graham agak kritik ini sih, dia kasih contoh saham maskapai penerbangan. Lama jadi favorit analis, padahal historisnya kinerjanya sering ngecewain investor. Oke, itu kubu pertama. Kubu kedua? Kubu kedua, ini yang jelas lebih disukai Graham, adalah yang fokus pada perlindungan atau yang terkenal itu margin of safety. Margin of safety, margin keamanan ya?
Betul. Titik beratnya di harga beli saat ini. Mereka cari selisih yang signifikan ya antara nilai intrinsik perusahaan yang mereka hitung ya sama harga pasar. Margin ini fungsinya kayak bantalan pengaman. Gitu, jaga-jaga kalau ada apa-apa atau kalau analisisnya kurang pas. Investor tipe ini nggak harus gila-gilaan sama prospek jangka panjang. Cukup yakin perusahaannya solid, punya nilai real, dan bisa bertahan. Gitu. Selain dua kubu tadi, apalagi yang perlu dilihat? Tentu ada faktor kualitatif. Ini soal nilai kualitas manajemennya, seberapa kuat modal bisnisnya, keunggulan kompetitifnya gimana, prospek industrinya, kesehatan finansial, struktur modal. Kompleks juga ya, faktor kuantitatifnya? Nah, faktor kuantitatif juga penting, kayak rasio harga laba, PE ratio. Kasarnya berapa lama laba perusahaan bisa balik modal harga sahamnya. Atau seberapa mahal sih saham ini dibanding labanya. Terus imbal hasil dividen yield, berapa persen dividen dibanding harga saham, rekam jejak bayar dividennya gimana, pertumbuhan laba historisnya, sama rasio harga nilai buku, price to book ratio, bandingin harga saham sama nilai aset bersih per saham. Semua ini perlu dirangkai jadi satu kesatuan analisis, nggak bisa satu-satu aja. Wah, banyak ya elemennya. Apalagi ada dilema fokus masa lalu atau masa depan tadi. Graham nawarin semacam metode atau proses penilaian yang lebih terstruktur nggak sih buat bantu investor? Dia usulin proses penilaian dua bagian. Menurut dia ini lebih logis dan bisa bantu misahin antara fakta sama harapan. Ini beda dari praktek umum analis di masanya yang sering nyampur aduk gitu aja. Langkah 1, hitung apa yang dia sebut nilai kinerja masa lalu, past performance value. Nilai kinerja masa lalu, maksudnya gimana? Nilai ini dihitung hanya berdasarkan data historis. Rata-rata laba, rata-rata dividen, pertumbuhan masa lalu, aset yang ada, dan lain-lain. Ini kayak nyoba ngukur nilai saham jika kita asumsi kinerja relatif masa lalunya bakal lanjut terus, tanpa masukin ekspektasi perubahan besar di masa depan. Oke, jadi murni lihat ke belakang dulu ya. Terus langkah kedua? Industri, posisi kompetitif, potensi pertumbuhan baru yang mungkin beda dari tren historis. Ini jelas bagian yang lebih subjektif, butuh judgement, butuh penilaian. Menarik banget dipisah gitu. Apa tujuan utamanya Graham? Bagi penilaian jadi dua langkah begini. Manfaat praktisnya buat kita apa? Tujuannya penting banget, biar jelas. Dengan misahin dua komponen nilai ini, Anda sebagai investor bisa lihat lebih terang. Seberapa besar sih nilai saham yang lagi Anda lihat itu didukung oleh fakta historis yang solid, yang terukur, dan seberapa besar bagian nilainya yang nyender ke harapan dan ekspektasi masa depan, yang sifatnya lebih spekulatif. Oh, jadi biar kelihatan sumber nilainya dari mana ya? Dan risikonya juga. Persis. Ini bantu Anda paham sumber potensi untungnya. Tapi, yang lebih penting lagi, sumber resikonya. Jadi, bisa bikin keputusan lebih rasional. Nggak cuma kebawa narasi masa depan cerah aja. Tapi Graham sendiri kan ngaku ya, analisis ini ada batasnya. Bukan berarti ini bola kristal buat ramal masa depan kan? Oh, jelas. Sangat. Graham itu realistis banget dan jujur soal keterbatasan analisis. Dia ngaku kok, susahnya minta ampun ngeramal masa depan secara akurat. Apalagi tren industri jangka panjang. Sejarah kan penuh contoh ya. Analis gagal prediksi jatuhnya industri yang lagi jaya, atau sebaliknya, bangkitnya industri yang tadinya dianggap mati. Perubahan selera konsumen, disrupsi teknologi, regulasi baru, susah ditebak semua itu. Apalagi sekarang teknologi makin cepat ya perkembangannya. Nah itu dia. Nambah lagi lapis kerumitannya. Mungkin Graham sendiri nggak bayangin sepenuhnya bakal secepat ini. Analis sekarang harus bisa nilai dampak produk baru, proses baru, model bisnis baru, yang mungkin kedengeran menjanjikan banget, tapi evaluasinya seringkali cuma berdasarkan intipan ke masa depan, tanpa didukung nilai real saat ini yang terukur. Taruhan di potensi bisa untung gede kalau benar, tapi ya bisa rugi gede juga kalau salah. Jadi, investor kayak dihadapkan dilema ya. Kalau terlalu imajinatif ngejar masa depan, risiko salahnya gede. Tapi kalau terlalu konservatif, cuma lihat masa lalu, risiko ketinggalan kereta emas. Gimana Graham nyikapin ini? Anda rangkum dilemanya pas banget. Terlalu fokus ke potensi masa depan yang belum pasti, bisa bikin kita bayar kemahalan, rugi besar. Terlalu terpaku data masa lalu, nolak bayar harga wajar buat potensi tumbuh, bisa bikin kita lewat kesempatan investasi bagus. Graham ngakuin kok, Anda nggak bisa dapat dua-duanya. Untung spektakuler tanpa resiko atau aman banget tanpa korbanin potensi return. Ada trade-off, ada pilihan.
Kalau analisis itu sulit, terbatas, penuh dilema, terus kenapa kita repot-repot ngelakuinnya? Kenapa nggak sekalian aja ikut indeks atau ya lempar koin aja gitu? Justru karena keterbatasannya itu, analisis jadi penting, menurut Graham. Ada beberapa alasan. Pertama, prosesnya itu sendiri. Belajar perusahaan, industrinya, laporan keuangannya, itu ngasih pengalaman dan wawasan berharga banget. Anda jadi investor yang lebih teredukasi. Jadi proses belajarnya itu sendiri udah ada nilainya ya? Betul. Kedua, dengan analisis sistematis dan nyatat hasilnya, kita bisa bangun semacam database pengalaman. Kayak dokter nyatat kasus pasien gitulah. Seiring waktu, ini bisa bantu kita perbaiki metode analisis. Dan yang paling penting, paham di mana batas kemampuannya. Graham nyontohin saham utilitas publik. Itu area di mana analisis fundamental yang sistematis terbukti cukup efektif, karena bisnisnya relatif lebih stabil. Intinya, analis atau investor yang cerdas itu bakal belajar buat fokus di area mana masa depan kelihatan cukup bisa diprediksi, berdasarkan bukti ya, dan menerapkan margin of safety yang cukup buat area yang lebih nggak pasti. Baik-baik, mari kita coba rangkum ya poin-poin kunci dari bab 11 ini buat Anda semua para pendengar. Pertama, yang paling penting nih, lakukan analisis Anda sendiri. Jangan cuma ikut arus. Dan pas analisis, bedakan dengan tegas antara fakta kinerja masa lalu, data terukur, sama ekspektasi proyeksi masa depan, asumsi. Ini krusial banget. Kedua, pahami konsep standar keamanan, terutama buat instrumen yang lebih defensif, kayak obligasi. Ini sangat bertumpu pada data historis yang kuat. Sebaliknya, sadari betul tantangan dalam menetapkan standar nilai buat saham biasa. Apalagi growth stocks, yang valuasinya sering banget tergantung narasi masa depan. Ingat ya, paradoks tani, metode canggih sering dipakai di area paling nggak pasti. Untung dan yang lebih penting, potensi risikonya datang. Dan terakhir, tapi sama sekali nggak kalah penting, selalu sadar akan keterbatasan analisis. Nggak ada yang bisa ramal masa depan dengan pasti. Teknologi terus berubah. Karena itu, prinsip utama Graham yang nggak lekang waktu selalu pertahankan margin of safety, margin keamanan, dalam setiap keputusan investasi Anda. Artinya ya, beli aset dengan harga yang cukup jauh di bawah nilai intrinsik wajarnya, biar ada ruang buat kesalahan analisis atau kejadian tak terduga. Jelas banget, ini bukan soal jadi peramal, tapi soal bangun proses keputusan yang rasional, terinformasi, disiplin, dan selalu sadar resiko. Tepat sekali. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Mengingat data masa lalu itu nyata, terukur, tapi mungkin nggak sepenuhnya relevan buat masa depan. Sementara proyeksi masa depan itu relevan buat potensi, tapi ya penuh ketidakpastian. Nah, gimana Anda secara pribadi akan menyeimbangkan kedua elemen ini pas coba membentuk keyakinan tentang nilai sebuah investasi? Bobot mana yang akan Anda kasih lebih besar dalam proses pengambilan keputusan Anda? Masa lalu yang terbukti atau masa depan yang diharapkan? Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.